semuanya. Pernah tidak teman-teman mengalami masalah di kulit yang berbentuk seperti lingkaran? Atau teman-teman pernah melihat bercak putih seperti panu? Banyak orang menganggap bahwa itu hanya masalah sepele saja. Padahal kondisi tersebut bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Jamur sendiri sering kita temui di lingkungan sekitar. Bahkan tanpa kita sadari, jamur juga bisa hidup di dalam tubuh kita sendiri. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut sebenarnya apa itu jamur atau fungi, terutama jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Simak penjelasan berikutnya. Jamur atau fungi merupakan mikroorganisme eukariotik yang memiliki inti sel. Berbeda dengan tumbuhan, jamur ini tidak memiliki klorofil, sehingga ia tidak mampu melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, untuk mendapatkan nutrisi, jamur menyerapnya dari lingkungan atau dari organisme lain. Jamur juga dapat hidup sebagai saprofit, yaitu dengan memanfaatkan bahan organik mati atau hidup sebagai parasit di dalam tubuh makhluk hidup lain. Di dalam bidang kesehatan, jamur yang bersifat sebagai parasit inilah yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, atau yang biasa dikenal sebagai mikosis. Secara umum, jamur dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Ada kapang, ada ragi, dan juga jamur dimorfik. Kapang merupakan jamur multiseluler yang memiliki struktur seperti benang yang disebut sebagai hifa, sementara kumpulannya disebut miselium. Sementara ragi merupakan jamur uniseluler yang berkembang biak dengan cara bertunas. Di sisi lain, jamur dimorfik merupakan jamur yang memiliki kemampuan untuk dapat berubah bentuk tergantung kondisi lingkungan, terutama suhu. Hal ini penting untuk teman-teman ketahui karena tidak hanya untuk dapat membedakan bagaimana strukturnya, tetapi agar teman-teman juga mengetahui bagaimana cara jamur ini dapat menginfeksi tubuh manusia. Infeksi jamur yang paling sering terjadi adalah mikosis superficial, yaitu infeksi jamur yang dapat menyerang tubuh bagian luar, seperti di rambut, di kulit, maupun di kuku. Infeksi jamur ini sangat umum terjadi di daerah tropis, seperti di Indonesia, karena kondisi iklim yang lembab bisa mempercepat pertumbuhan dari jamur ini. Penularannya bisa terjadi melalui 2 cara, yaitu kontak langsung dengan penderita maupun lewat benda-benda, seperti handuk, pakaian, maupun lantai yang lembab. Salah satu contoh dari mikosis superficial ini yang sering ditemukan di masyarakat adalah Tinea corporis. Tinea corporis atau yang biasa disebut sebagai kurap ini ditandai dengan bercak kemerahan yang berbentuk seperti lingkaran dan biasanya terasa gatal. Dan jika tidak segera ditangani, Tinea corporis ini biasanya menyebar ke area permukaan kulit lainnya. Serta contoh lainnya dari mikosis superficial ini adalah panu ataupun kutu air. Baik teman-teman, seperti itulah akhir dari materi ini. Saya berpikir bahwa dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa jamur merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan berbagai infeksi pada tubuh manusia, terutama pada bagian luar, seperti kulit, rambut, dan juga kuku. Salah satu contohnya adalah Tinea corporis atau kurap yang ditandai dengan bercak berbentuk lingkaran, berwarna kemerahan, dan terasa gatal. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi jamur sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan dan kebersihan tubuh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan diri dan menghindari lingkungan yang lembab agar terhindar dari infeksi jamur. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. I just had to let you know you're